Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana balad-balad angler di hadapan saya sekarang. Untuk vlog ini perbedaan antara reel bait casting dan reel spinning. Nah, sangat jelas sekali ya untuk perbedaannya. Ini casting, yang ini spinning. Dari penampakannya saja sudah sangat jauh berbeda ya. Nah, kita bahas satu-satu dimulai dari bait casting dulu. Reel bait casting ini emang dirancang khusus untuk permainan casting. Lempar, tarik, lempar, tarik. Untuk pemula tidak disarankan untuk memakai reel bait casting ini. Tapi untuk pemula yang jiwanya pengen terus berusaha untuk bisa dan masih penasaran, untuk bermain bait casting itu sangat cocok memakai reel casting ini karena dia dirancang untuk permainan casting. Nah, di sini banyak sekali macamnya, terutama dari sini ya untuk gi rasionya. Mulai dari gi rasio yang 5 sampai sekarang ada yang gi rasio 10. Itu sangat ngebut sekali ya. Cuman ya ada rupa, ada harga. Nah, di sini untuk pemula dengan reel bait casting seperti ini saja sudah sangat cukup. Ini reel yang murah, tapi tidak murahan. Udah sangat cukup untuk belajar casting. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya di reel bait casting ini, ketika kita sedang fight dengan ikan, dia tidak akan mengeluarkan bunyi dragnya. Jadi begitu ditarik, ya sudah, nggak ada suara sama sekali. Yang ada suara itu cuman di sini dan di sini, di start drag. Ini ada nih, ada. Jadi nggak tahu ya, kalau yang mahal mungkin ada juga, tapi setahu saya reel BC itu nggak ada yang bunyi ketika ditarik ada perlawanan dari ikan. Kelebihannya yang jelas dia bisa long cast, bisa lemparan kita akurat dengan apa yang kita mau, dan tidak ribet. Jadi udah tinggal gini aja ya, lempar. Ini posisinya kan di atas joran nempelnya. Jadi tinggal buka, lempar, gulung, buka, lempar, gulung, buka, lempar, gulung. Seperti itu. Emang ini untuk dirancang khusus buat casting, jadi sangat memudahkan. Ya. Tapi ada lagi kekurangannya yang paling sangat berpengaruh sekali, yaitu dia backlash. Dia kadang kusut di sini ya, kusut. Tapi kalau misalkan sudah ahli, sudah pintar gitu ya memainkannya, ini tuh ya nggak masalah. Semua orang tuh pasti pernah ngalamin backlash. Tapi ya kembali lagi dengan pengaturannya ya, dari sini. Pengaturan dari tensionnya, pengaturan dari pengaturan dari magnetnya. Nah, kalau kita bisa mengatur ini udah pasti jos. Karena walaupun sejago apapun orang bermain reel BC, pasti dia mengalami backlash ya, backlash. Nah, untuk pemula disarankan belajar dulu dari yang murah-murah seperti ini, jadi nggak sayang. Terus untuk pemakaian PE nya juga disarankan memakai PE yang besar dengan lure yang berat, karena dengan seperti itu tidak akan gampang backlash. Dan kalaupun backlash dengan PE yang besar, itu akan mudah ya, untuk membetulkannya sangat mudah. Beda dengan senar PE yang kecil, itu susah sekali. Kadang butuh waktu lama sekali untuk membetulkan PE yang backlash itu. Dan jangan sampai kalau misalkan posisi lagi backlash,
sesuai pengalaman saya, jangan pernah membuka ini. Ketika di sini lagi kusut, jangan pernah sampai membuka seperti ini, karena begitu kita buka ini akan acak-acakan dan ujung-ujungnya kita buang PE-nya. Sayang, walaupun murah tapi kan belinya pakai uang. Kita mancing itu untuk hiburan ya, bukan untuk menambah stres gitu. Apalagi sudah kusut, lurnya nyajen, ikannya pun gak dapet, wah itu udah double gitu ya. Nah sekarang ini adalah reel spinning. Kita di video ini akan membahas teknik untuk ultralight casting ya. Nah ini ukuran 1000. Kalau saya biasanya memakai untuk casting itu mentok di ukuran 2000 ya, untuk casting gitu kan, untuk ultralight. Untuk ukuran 1000, 2000 dan 800 biasanya itu adalah size untuk bermain casting ultralight. Untuk kekurangannya, kita bahas dulu kekurangannya. Kekurangannya dia untuk melempar lure itu tidak terlalu long cast ya, tidak terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalkan yang sudah pro, yang sudah pintar gitu bermain alat pancing ini, pasti bisa juga. Cuman menurut saya kayaknya susah juga deh untuk dia bisa bermain dengan akurasi yang bagus seperti reel kedua ini ya. Terus dia juga agak ribet juga ya. Kita mau lempar begini dulu, tarik, susah. Jadi nggak segampang ini dua ini. Terus juga posisinya ini ya, nggak sesimpel yang dua ini gitu. Kelebihannya itu ketika kita pakai dengan ikan seperti reel biasanya spinning, dia akan mengeluarkan suara dari dragnya. Nah itu sensasi yang sangat nyaman sekali ya ketika kita fight dengan ikan, bisa mendengarkan itu adalah suara yang dinanti ketika kita fight dengan ikan. Apalagi kalau suara dragnya kencang, kedengeran satu RT gitu kan, sampai ke kecamatan tetangga, udah nikmat banget gitu kan suara itu. Nah untuk kelebihan yang lainnya, ini reel spinning ini tidak gampang untuk backlash, karena sudah jelas ya, karena dia pengaturannya lebih gampang dari itu ya, nggak harus ada tension, ada rem gitu kan. Pokoknya dia sangat mudah lah, nggak bakalan backlash gitu. Kecuali kalau misalkan dia backlash itu kepenuhan di benangnya, baru dia ada backlash. Nah untuk pemula yang jiwanya mending ya, mendingan main ini ya, main di spinning, karena dia lebih mudah gitu, nggak gampang backlash. Tapi kalau untuk jiwa petarung ya sebenarnya sama aja sih, ada kekurangan pasti ada kelebihan, dan tergantung orangnya juga. Kalau misalkan dia senangnya dengan spinning ya dia pasti pilih spinning. Kalau untuk di orang yang senangnya di bait casting ya pasti bait casting. Tapi dua-duanya juga sama gitu, yang ini untuk mancing ikan, yang ini juga untuk mancing ikan, bukan dua-duanya untuk mancing keributan gitu ya. Kalau misalkan dilarang istri untuk mancing terus kita berangkat, ya itu dua-duanya juga sama-sama mancing keributan juga ya, pahara gitu kan. Jadi intinya untuk pemula, kalau tidak mau ribet pakai yang spinning. Tapi kalau misalkan ingin ada sensasi bermain casting dengan sesungguhnya, ya pakai ini reel bait casting. Sama-sama
ada kekurangan dan ada kelebihannya. Sudah ya, kita akhiri video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tolong dikoreksi kalau misalkan ada yang salah, karena saya juga sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.